Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kumala Dewi, NIM 21050400071, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang surat berharga. Surat berharga dalam bahasa lain disebut juga sebagai commercial paper atau negotiable instrument. Dikatakan surat berharga karena surat tersebut memiliki harga atau nilai ekonomis tertentu. Dikatakan commercial paper karena surat tersebut memang seringkali tidak hanya dijadikan pengganti uang atau sebagai alat pembayaran, tapi karena surat-surat tersebut juga dijadikan objek perdagangan. Dikatakan negotiable instrument karena surat-surat tersebut dapat diperjualbelikan, tentu saja dengan nilai yang tidak selalu sama dengan nilai yang disebutkan dalam surat tersebut, nominal value. Inilah mengapa surat berharga disebut pula sebagai commercial paper karena menjadi objek transaksi komersial di samping sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Unsur-unsur dan fungsi. Unsur pertama, surat berharga sebagai bukti tuntutan utang. Persoalan ini sama saja dengan unsur pertama pada surat berharga, yakni surat yang membuktikan adanya hak menuntut utang kepada debitur, penandatanganan akta, tetapi hak menuntut utang kepada debitur tersebut tidak senyawa dengan akta. Artinya, bila akta hilang atau musnah, maka hak menuntut tidak turut musnah. Unsur kedua, surat yang berharga sukar diperjualbelikan. Kalau surat berharga mempunyai sifat mudah diperjualbelikan karena akta itu dibuat dengan bentuk kepada pembawa atau kepada pengganti, maka sebaliknya surat berharga mempunyai sifat sukar diperjualbelikan karena sengaja dibuat dalam bentuk yang mempunyai akibat hukum sukar diperjualbelikan. Fungsi dari surat berharga itu sendiri dapat dikelompokkan sebagai A. Alat pembayaran, contohnya cek, biliet, giro, dan wesel bayar sebagai alat ukur. B. Sebagai alat pemindahan hak tagih karena dapat diperjualbelikan. C. Surat legitimasi, surat bukti hak tagih. D. Surat bukti investasi, contohnya obligasi, surat saham. Penggolongan surat berharga. Menurut perikatan dasarnya menggolongkan surat atas tunjuk dan atas pengganti menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan, misalnya kono saman. 2. Surat berharga yang mempunyai sifat keanggotaan, misalnya saham. 3. Surat berharga yang mempunyai sifat tagihan hutang piutang, misalnya wesel, cek, surat aksep, promis, kwitansi. Surat berharga dalam lembaga keuangan yaitu yang pertama surat berharga yang dikenal dalam lembaga keuangan bank, misalnya sertifikat deposito, simpanan giro, dan cek. 2. Surat berharga pada lembaga keuangan non-bank, misalnya efek pasar modal, interbank money. 3. Surat berharga dalam kegiatan perdagangan internasional, misalnya bill of lading, kono semen. Dokumen barang seperti invoice, faktur, polis asuransi. Surat berharga dalam KUHD. A. Wesel. Wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, diberi tanggal dan ditandatangani di suatu tempat di mana penerbit memberi perintah tak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima atau penggantinya di suatu tempat tertentu. B.
Cek adalah suatu surat berharga yang memuat kata cek yang bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang kepada pihak pemegang atau pembawanya di tempat tertentu. C. Surat sanggup atau promes. Surat sanggup merupakan suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak pembayar untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya. Pihak yang dibayar. Kewajiban ini dapat ditimbulkan dari adanya suatu kewajiban pelunasan suatu hutang. Kwitansi dan promes atas tunjuk. Kwitansi atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penanda tangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atas tunjuk pada waktu diperlihatkan. Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausa atas tunjuk. Saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atas perseroan terbatas. Delivery order, surat jalan, adalah dokumen yang berfungsi sebagai surat pengantar atas barang yang tercantum di dalamnya yang ditunjukkan kepada customer, pembeli atau penerima, yang ditentukan oleh pembeli dan mempunyai kekuatan hukum atas legalitas yang diperluaskan di jalan raya mulai dari keluar perusahaan sampai memasuki wilayah milik customer, sehingga barang dengan quantity spesifikasi yang disertai dengan informasi lainnya diterima oleh customer. G. Consignment Bill of Lading merupakan salah satu dokumen pengangkutan barang yang merupakan bagian dari surat berharga dalam pengangkutan melalui jalur laut yang diatur dalam pasal 506 KUHD. Surat berharga di luar KUHD. Biliet giro. Biliet giro adalah surat berharga yang merupakan surat perintah nasabah untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank yang lainnya. B. Surat utang negara. Surat utang negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Surat utang negara diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Surat utang negara yang diperdagangkan adalah surat utang negara yang diperjualbelikan di pasar sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Para pihak dalam surat berharga serta hak dan kewajibannya dalam penerbitan surat berharga. Pihak-pihak yang terlibat di dalam penerbitan surat berharga pada umumnya yaitu penerbit sebagai debitur. Penerbit dari sebuah surat berharga merupakan pihak yang mempunyai kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lainnya, kreditur. B. Pemegang pertama atau pembawa sebagai kreditur. Pemegang atau pembawa dari sebuah surat berharga merupakan pihak yang menerima pembayaran dari debitur atau penerbit. Dalam hal ini, kedudukan pemegang atau pembawa tersebut yaitu sebagai kreditur. C. Tersangkut. Tersangkut merupakan pihak yang melaksanakan perintah dari penerbit untuk melakukan pembayaran kepada pemegang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.